Shalom, kekasih Tuhan. Sore malam hari ini, saya percaya kita semuanya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang rindu untuk menyembah dan memuji Yesus kita yang ajaib. Mari siapkan hati kita, mari berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari ini kami diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini kami disertai Tuhan. Kami begitu rindu Tuhan akan air-Mu. Hati kami seperti halnya tanah yang gersang dan kering, yang merindukan air. Dan kami rindu di dalam setiap pujian penyembahan kami beroleh pribadi-Mu sendiri. Dan jiwa kami disegarkan oleh Tuhan. Kami mau masuk di hadirat-Mu Tuhan dengan kekudusan. Untuk itu Tuhan, mari Engkau sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Kami rindu menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa korban pujian kami. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau,
hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu.
sejati, Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang perkasa. Ku tak takut bahaya sebab Kau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Kami naikkan syukur Tuhan, bagimu segala hormat kemuliaan. Terima kasih. Oh dalam nama Yesus ya dalayabo, Jesus haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami lebih dalam lagi menyembah-Mu. Biarlah kami lebih dalam Tuhan menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Sujud di atapnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Mari sama-sama lambaikan tangan kita. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu.
kasih ya Raja. Kami datang sujud menyembah, membawa setiap korban pujian kami. Kami katakan Engkaulah pengharapan kami. Kami katakan Engkaulah menara kekuatan kami, batu karang yang teguh, dan Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau kami aman. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
bersama, dulu, sekarang, dan selamanya. Tak tergoyahkan kerajaan-Mu, kekal untuk selamanya. Terima kasih, Engkau sungguh mengasihi kami. Pertolongan-Mu nyata dan panci-panci Kristus, kami angkat panci-panci kemenangan. Ada di bawah kelas sayap-Mu Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Yesus, haleluya, haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan, kami terima kasih rahmat dan hikmat. Sebab kami anak-anak-Mu, anak kerajaan Allah, kami percaya Engkau nyata dalam setiap langkah hidup kami. Holy, 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 holy. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan yang baru. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan
Sebuah rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ya benar Tuhan, Engkau ada untuk kami. Bahkan Engkau menebus dengan mengorbankan nyawa-Mu sendiri untuk menebus kami. Sungguh tiada yang seperti Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Berfirman-Lah, kami buka ruang hati kami, tanah hati yang subur untuk untuk ditaburi benih firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dan nyatakan rema-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu kekasih Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kekhawatiran versus janji terlebih lagi daripada Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak dan Ibu, kita di setiap waktu kita diingatkan akan kerinduan Tuhan dalam hidup orang percaya. Apa itu kerinduan Tuhan? Kita tahu bahwa kehidupan rohani kita, iman kita harus semakin kuat di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini. Mazmur 84 ayat 8 berkata, mereka umat Allah harus berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tetapi dalam perjalanan iman kita di tengah dunia ini, bukan hanya kerinduan Tuhan, tetapi juga banyak fakta yang dapat menghambat daripada perjalanan iman kita. Oleh karena itu penting bagi umat Allah, bagi kita orang percaya untuk berjaga dan waspada terhadap segala hal, segala keadaan situasi yang dapat menghambat pertumbuhan iman kita. Berulang kali dalam
perenungan firman Tuhan kita sering diperingatkan adanya ancaman-ancaman yang dapat mengganggu pertumbuhan iman dari umat Allah. Salah satunya adalah kekhawatiran Bapak dan Ibu. Kekhawatiran akan yang timbul dari keinginan-keinginan, baik keinginan yang timbul dari daging kita, yang timbul dari pikiran kita, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan iman kita. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan mengingatkan kita berkali-kali, berhati-hati dengan yang namanya keinginan daging. Berhati-hati yang dengan namanya keinginan mata kita, kesombongan kita. Karena itu semua asalnya bukan daripada Bapa. Dan kita mengerti kalau bukan dari Bapa, maka dapat mengancam akan perjalanan iman kita. Mengancam akan kerinduan Tuhan untuk perjalanan iman kita yang harus semakin kuat. Bahkan terlebih lagi kalau kita membiarkan keinginan itu, saudara. Yakobus 1 ayat 15 berkata, kalau keinginan kita, keinginan akan duniawi tadi itu dibuai, pada akhirnya akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ujungnya adalah maut Bapak dan Ibu. Lalu apa bahayanya Bapak dan Ibu? Apa bahayanya kekhawatiran yang timbul dari keinginan, dari tipu daya dunia ini, dari keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita? Di dalam Matius pasal 13 ayat 22 dikatakan begini Bapak dan Ibu. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekhawatiran kita akan kehidupan kita di dunia ini dan keinginan kita yang membuat tipu daya daripada kekayaan yang mempengaruhi hidup kita, pada akhirnya akan menghimpit kehidupan iman yang sudah kita dengar melalui firman. Bapak dan Ibu, menghimpit ini berbahaya. Sadar atau tidak sadar, ketika kita membiarkan kekhawatiran, keinginan dunia ini menguasai hidup kita, maka firman yang sudah kita dengar itu akan mulai dihimpit. Bahkan firman Tuhan dengan tegas berkata, hidup kita menjadi tidak berbuah. Kenyataan ini harus dipahami umat Tuhan. Artinya apa Bapak dan Ibu? Sekalipun kita rajin mendengar firman Tuhan, rajin membaca firman, merenungkannya, kita tidak pernah bebas dari ancaman gelombang kekhawatiran. Kita tidak pernah bebas dari yang namanya keinginan-keinginan dunia. Bahkan serangan daripada kekhawatiran ini, kalau dia awal-awalnya mungkin mengenai sandang, pangan, dan papan kebutuhan primer kita, mungkin di lain waktu dia akan mengganggu kita di masalah ekonomi kita, kekurangan uang kita. Bahkan ada beberapa anak Tuhan yang mengalami kekhawatiran karena tidak memiliki teman, tidak memiliki pasangan. Bahkan kita sering mendengar kekhawatiran timbul karena sakit dan penyakit Bapak dan Ibu. Ini kenyataan. Di balik kerinduan Tuhan untuk kita semakin naik iman kita, ternyata ada fakta serangan kekhawatiran yang timbul dari keinginan bisa mengganggu perjalanan iman kita. Bahkan dikatakan serangan ini selalu datang, bahkan bertubi-tubi seperti banjir Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa menghalanginya. Hanya satu caranya Bapak dan Ibu. Jika kita izinkan Roh Allah yang tinggal dalam diri kita, izinkan Roh Allah berperang melawan kekhawatiran, melawan segala keinginan mata kita, melawan segala keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita. Bapak dan Ibu, menariknya begini, kekhawatiran ini kelihatannya tidak berbahaya.
Tetapi sebetulnya dia ancaman Bapak dan Ibu. Bukan hanya dia menghimpit, tetapi kehadiran Allah dan Roh Allah dalam diri kita pun pada akhirnya akan tidak lagi berkuasa atas hidup iman kita. Oleh karena itu, walaupun tidak terlihat, walaupun tidak kita pikirkan, kekhawatiran ini mungkin akan mengakibatkan kita hidup tidak berbuah. Bahkan yang lebih lagi saudara, kita bisa jatuh dalam dosa dan akhirnya masuk ke dalam maut. Lalu apa yang paling penting dari pesan firman Tuhan? Matius 6 ayat 30 kembali saya bacakan buat Bapak dan Ibu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang percaya? Bapak dan Ibu, ketika kita membiarkan kekhawatiran dunia ini masuk dalam pikiran kita, ketika kita membiarkan segala keinginan dalam hidup kita masuk dalam hidup kita, dan kita mulai melupakan janji terlebih lagi daripada Tuhan, Bapa Surgawi kita, maka hal ini dapat mengakibatkan kita surut dalam persekutuan dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat menghalau segala kekhawatiran ini? Bagaimana caranya kita menghalau segala keinginan yang bukan asalnya dari Bapa? Izinkan Roh Allah, izinkan Yesus berkuasa. Caranya Bapak dan Ibu, pertama, miliki dulu kesederhanaan daripada Kristus saudara. Saya percaya sekali bahwa pernyataan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sederhana, yang dapat menjadi kekuatan bagi hidup kita. Namun yang menjadi masalah adalah kita sering membuat hidup kita menjadi rumit karena kita tidak mau bersikap sederhana. Lalu bagaimana caranya kita memperoleh kesederhanaan Yesus? Saudara, tidak ada perkara lain, tidak ada cara lain. Terima Roh Tuhan. Terima rohnya Bapak dan Ibu. Lalu kenali Tuhan, andalkan Tuhan, dan patuhi Tuhan. Saudara, banyak berkali-kali kita mendengar akan pengalaman anak-anak Tuhan. Tetapi pada ujungnya kita mengerti bahwa hanya pribadi Yesus saja yang dapat membawa kita kepada kebenaran firman-Nya. Hidup kita akan menjadi sederhana bersama dengan Yesus, tapi mengagumkan. Banyak orang berusaha menjadi hidup terkenal Bapak dan Ibu, tetapi Roh Tuhan akan membuat hidup kita menjadi sederhana, tetapi mengagumkan karena berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Melalui firman di dalam Matius pasal 6, kita melihat beberapa ayat Bapak dan Ibu. Yesus meminta kita merenungkan, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, terlebih lagi Dia mendandani Anda, saya, Bapak dan Ibu, asalkan kita tetap menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Kata menjalin hubungan yang benar ini, artinya dalam kehidupan kita harus mengenal Dia hari lepas hari. Bukan hanya mengenal, tetapi mengandalkan Dia, bahkan mematuhi dan taat kepadanya. Bapak dan Ibu, dalam Matius pasal 6 ayat 25 tentang hal kekhawatiran, Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dengan perkataan tersebut, secara sederhana Yesus menekankan, bukan Dia khawatir atau Tuhan khawatir akan hidup kita. Bukan Yesus khawatir akan makanan, minuman, atau pakaian kita. Tetapi yang Yesus khawatirkan, jika hal-hal di atas tadi akan mengganggu hubungan kita dengan Dia. Ketika kekhawatiran ini menguasai dan kita melupakan janji Allah, maka firman Roh Tuhan itu mulai terhimpit. Ketika terhimpit tidak berbuah. Dan pada akhirnya hubungan kita semakin jauh dan surut daripada Tuhan. Tuhan bukan khawatir dengan hal-hal dunia ini. Yang Dia khawatir adalah kalau saya, Bapa dan Ibu jauh dari Dia.
Bapak dan Ibu, sering dalam hidup kita karena kekhawatiran kita menjadi surut, maju, mundur dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa hal itu terjadi, saudara? Saya melihat ada dua hal yang paling penting, saudara. Kita sering mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak baik, tidak patut. Kita sering masuk dalam kehidupan dosa, Bapak dan Ibu, lalu tidak mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah pikiran yang merasa lebih tahu, kesombongan. Merasa lebih tahu daripada Tuhan. Bahkan merasa lebih pandai dari sesama, saudara. Dan mulai saat itu sebetulnya, sadar atau tidak sadar, kita telah membiarkan dosa, kekhawatiran itu masuk dalam hidup kita. Dan kita mulai melupakan banyak janji-janji Tuhan yang kita baca dalam firman Tuhan. Melalui kekhawatiran ini, saudara, dalam Matius pasal 6, langkah pertama dalam kesederhanaan Tuhan ajarkan kita melihat burung di langit. Matius pasal 6 ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit. Saudara, burung-burung itu hanya mematuhi naluri Tuhan. Burung-burung itu hanya mengikuti perintah Tuhan. Dan Allah menjaga mereka. Yesus berkata kepada kita, lihatlah burung-burung di langit itu. Yesus mau berkata, jika saya, Bapa dan Ibu punya hubungan yang baik, hubungan Bapa dan Ibu tidak surut, semakin kuat dengan Dia, dan mematuhi roh Tuhan, naluri Tuhan yang tinggal dalam diri kita, maka Allah pasti akan memelihara hidup kita. Bapak dan Ibu, kita harus belajar dari apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan ini. Lalu Tuhan juga berkata dalam Matius 6 ayat 28, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bapak dan Ibu, bunga bakung di ladang itu tumbuh di lahan di mana Tuhan menanam mereka. Banyak anak Tuhan ingin mengalami hidup yang berkemenangan atas kekhawatiran, tetapi mereka menolak untuk tumbuh di tempat di mana Tuhan tanam hidup kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, banyak anak-anak Tuhan tidak berakar dan pada akhirnya tidak menjadi berkat. Yesus mengatakan dalam kesimpulannya, saudara, jika saya, Bapak dan Ibu mematuhi Tuhan, Yesus berkata, aku akan urus semua hal yang lain. Berbohongkah Yesus? Apakah kita sudah mengalami janji terlebih Tuhan? Saya percaya kalau hari ini Bapak dan Ibu atau saya tidak mengalami janji terlebih Tuhan, kita hidup dalam kekhawatiran. Saya percaya karena kita tidak mematuhi Allah. Hubungan kita sedang jauh daripada Tuhan. Kita kusutkan hidup kita dengan hari-hari dan pikiran yang membingungkan dan mencemaskan. Ini menjadi pertanyaan, berapa banyak waktu kita mau terbuang untuk hal seperti ini? Berapa banyak Bapak dan Ibu? Miliki kesederhanaan Yesus, miliki pengenalan, miliki patuh kepada Tuhan dan andalkan Tuhan, maka Dia akan mengurus hal yang lain. Dan sebagai penutup yang kedua Bapak Ibu, bagaimana menang atas kekhawatiran? Tidak ada pilihan, miliki kehidupan yang saleh dan kudus. Apa itu kehidupan yang saleh? Kehidupan saleh itu sederhana Bapak dan Ibu. Tindakan kesalehan ada tindakan memisahkan diri kita secara terus-menerus dari segala sesuatu dalam hidup ini selain yang ditetapkan firman Allah untuk dilakukan. Berani memisahkan diri dari segala sesuatu selain ditetapkan firman Allah. Itu adalah suatu proses yang terus berlangsung sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Menjadi pertanyaan, kalau Bapak dan Ibu dan saya mau lepas dari kekhawatiran, apakah berani memisahkan diri dari segala hal selain firman Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan? Maukah Bapak dan Ibu terus memandang Tuhan? Bapak dan Ibu, banyak orang berkata, itu perkataan Tuhan, tapi kenyataannya di dunia berbeda. Saya mau katakan Bapak dan Ibu, jangan pernah kita berpikir Tuhan mengucapkan firman Tuhan ini tanpa Dia paham situasi saya, Bapak dan Ibu. Saya mau katakan Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus lebih tahu situasi hidup kita ketimbang diri kita memahaminya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari malam ini menang atas kekhawatiran.
menang atas segala keinginan dunia ini. Pastikan Bapak, Ibu, dan saya menempatkan hubungan dengan Kristus di atas semuanya. Dan pada akhirnya miliki Bapak dan Ibu kesalehan. Berani pisahkan diri dari segala sesuatu selain yang ditetapkan Allah. Patuhi Dia, berani pisahkan diri, maka Dia akan mengurus semua hal yang lain dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya percaya Kau pembuat mujizat hidupku. Aku tetap percaya takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau pembuat mujizat hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami baru tahu Tuhan, bahwa ketika kami bisa lepas dari kekhawatiran dan keinginan dunia ini, kalau kami memiliki kesederhanaan Tuhan, kalau kami menerima roh Tuhan, mengenal, mengandalkan
dan mematuhi roh Tuhan. Hidup kami menaati akan naluri Tuhan. Roh Tuhan yang menyuruh kami untuk kami selalu hidup berpegangan pada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering tidak patuh dan taat menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Melalui firman ini biarlah kami kembali memusatkan pandangan kami kepada Tuhan. Kami kembali menjalin hubungan yang baru yang benar, semakin kuat dengan Tuhan. Karena kami tahu itulah kekuatan kami. Pada akhirnya Tuhan, Roh-Mu juga membimbing kami untuk kami memiliki hidup yang saleh. Kami berani memisahkan hidup kami dari segala sesuatu selain yang ditetapkan firman Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau cari terus kerajaan-Mu, kami mau cari terus kebenaran-Mu, maka semuanya ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Haleluya. Amin.